Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan dalam kode program game Tetris. Nah, ini yang pertama itu ada include IOStream, include vector, include Onio.h, include Windows.h, terus ada define width 10, define height 20. Nah, itu apa sih? Bagian kode ini itu adalah untuk mengimpor pustaka yang dibutuhkan untuk menjalankan game Tetris seperti input ataupun output. Struktur data vektor, input keyboard, dan fungsi delay. Makro width dan height itu mendefinisikan ukuran papan, sedangkan using namespace std titik koma digunakan agar penulisan kode lebih singkat tanpa perlu awalan std yang banyak. Tuh. Nah, lalu ini ada base class block. Nah, itu apa? Ini kan banyak sekali ya teman-teman. Ini tuh untuk apa sih gitu? Itu adalah fungsi-fungsi dalam kelas blok digunakan untuk mengatur perilaku dasar dari setiap blok dalam game Tetris. Ada fungsi move left, terus eh ada fight move left, terus ada fight move right, terus move down. Itu memungkinkan blok untuk bergerak ke arah tertentu dengan tetap memperhatikan batas papan dan keberadaan blok lain melalui pengecekan pada can move yang ini ya teman-teman. Fungsi can move sendiri berfungsi untuk memastikan bahwa pergerakan yang diminta tidak menyebabkan tabrakan atau keluar dari area permainan. Dengan demikian, seluruh fungsi ini saling bekerja sama untuk mengontrol pergerakan blok secara aman dan valid selama permainan berlangsung. Nah, selanjutnya nih ada derived block types. Ini ada kelas I block, terus ada O block, ada T block, terus ada Z block sama S block. Ini tuh apa? Fungsi fungsi ini merupakan inheritance atau turunan dalam kelas turunan blok. O block pada turunan I block, O block, dan T block bertujuan untuk menetapkan bentuk spesifik dari masing-masing blok Tetris dengan cara mengoverride fungsi virtual set shape dari kelas induk blok. Saat objek dibuat, konstruktor akan memanggil set shape untuk menentukan bentuk awal blok dalam bentuk matriks 2D. I block membentuk garis lurus horizontal. O block membentuk kotak 2 kali 2. Dan T block membentuk pola seperti huruf T. Dengan pendekatan ini, setiap jenis blok memiliki bentuk uniknya sendiri, namun tetap dapat dikontrol secara umum melalui kelas blok tadi. Nah, selanjutnya itu ada kelas Z block. Ada kelas Z block dan kelas S block. Fungsi ini adalah merupakan inheritance atau turunan dalam kelas Z block dan S block berfungsi untuk mendefinisikan bentuk khas dari masing-masing jenis blok Tetris dengan mengoverride fungsi set shape dari kelas induk blok. Pada saat objek dari masing-masing kelas dibuat, konstruktor akan memanggil set shape untuk mengatur struktur blok dalam bentuk matriks 2D. Z block memiliki bentuk zigzag ke kanan, sedangkan S blok membentuk zigzag ke kiri. Dengan cara ini, kedua blok memiliki tampilan dan perilaku unik, namun tetap mengikuti kerangka dan kontrol umum yang diwariskan dari kelas blok, sehingga mudah digunakan dalam mekanisme permainan Tetris. Nah, kita masuk ke Tetris Game Class. Apa itu Tetris Game Class? Tetris Game Class ini fungsi ini tuh terdapat konstruktor dan destruktor. eh Fungsi ini kan tadi kan terdapat konstruktor dan destruktor. Dalam kelas Tetris yang ditampilkan di atas memiliki peran penting dalam mengelola alur utama permainan Tetris. Konstruktor Tetris game akan memanggil ini reset game untuk menganalisis papan permainan dan memulai permainan dengan memunculkan blok utama. Fungsi reset game mengatur ulang papan menjadi kosong dan menandai bahwa permainan belum berakhir. Lalu memanggil spawn block ini untuk membuat blok baru. Fungsi spawn block secara acak memilih salah satu dari 5 jenis blok.
eh, I, O, T, Z atau S dan menggunakan konsep polimorfisme untuk menyimpan objek tersebut dalam pointer current block yang bertipe dasar blok. Fungsi ini juga memastikan jika blok baru tidak bisa ditempatkan di papan karena ruang sudah penuh, maka permainan akan dianggap selesai dengan menandai game over sama dengan true. Secara keseluruhan, bagian ini bertanggung jawab atas pengaturan awal permainan dan menciptakan blok secara dinamis selama permainan berlangsung. Lalu ini kan ada void draw board ini bawahnya. Itu Itu apa? Fungsi ini berhubungan dengan sebelumnya dalam potongan kode kelas Tetris Game ini menangani keseluruhan logika utama dalam permainan Tetris, mulai dari menampilkan papan, menggerakkan blok hingga mengecek akhir permainan. Fungsi drawboard bertugas menampilkan papan permainan ke layar, termasuk menggambarkan posisi blok yang sedang jatuh. Itu ada di current block ini. Terus dan blok yang sudah ditempatkan di papan. Fungsi place block dipanggil ketika blok tidak bisa turun lagi, yaitu untuk menempelkan blok ke papan dan kemudian memanggil clear full rows untuk menghapus baris yang penuh. Fungsi fungsi clear full rows akan memeriksa setiap baris dari bawah ke atas dan jika baris sudah penuh, maka baris tersebut dihapus dan baris kosong baru ditambahkan di atas agar seolah-olah baris-baris di atas turun ke bawah sehingga move block atau Charky memproses input dari pemain. Ada tombol A, D, atau S. Untuk menggerakkan bola ke kiri ke kanan atau ke bawah, fungsi update game digunakan dalam setiap iterasi game loop untuk menggerakkan blok ke bawah secara otomatis. Atau jika tidak bisa turun, maka blok akan dipasang menggunakan place block terus fungsi is game over hanya mengembalikan status permainan, sedangkan run adalah loop utama permainan yang terus berjalan selama game belum selesai. Menerima input pemain, memperbarui papan, dan memberi delay untuk mengatur kecepatan permainan keseluruhan fungsi ini sama-sama menyusun logika kontrol utama permainan Tetris. Nah, ini yang terakhir ada main function ya, teman-teman. Main function itu apa? Main function di sini merupakan titik awal dari permainan Tetris di dalamnya terdapat loop loop while true yang ini yang secara terus-menerus membuat objek Tetris game baru dan menjalankan permainan dengan memanggil ini game run. Setelah satu sesi permainan selesai, misalnya saat pemain kalah karena tidak ada ruang untuk balok baru, program memeriksa kondisi game is game over. Jika kondisi tersebut true, artinya permainan benar-benar selesai, maka loop dihentikan dengan break. Setelah keluar dari loop, program menampilkan pesan penutup, yaitu permainan selesai, terima kasih telah bermain. Dengan mengembalikan 0 sebagai penanda bahwa program telah berakhir dengan sukses. Secara keseluruhan, fungsi ini mengatur siklus hidup permainan dan menjadi pengontrol utama jalannya program. Nah, ini kan sudah semua tadi kita jelaskan fungsi-fungsi dari kode program ini. Mari kita run kode program ini ya, teman-teman. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Jadi, kita bisa geser dia ke kanan, pakai A, terus habis itu kita bisa geser dia ke kiri, pakai D, gitu. Terus kita geser lagi nih ke kanan, pakai A. Kita bisa bikin dia ke bawah, pakai S, terus habis itu geser lagi dia ke kiri, pakai A. Nah, ini kalau dia sampai atas banget, baru dia ketutup ya, teman-teman. Sebentar ya, kita coba. Nah, di sini agak lama ya, teman-teman. Maaf. Kita bikin secara cepat di sini. Nah, S ini tuh untuk biar dia tuh cepet ke bawahnya lah. Nah, ini kan udah hampir atas. Set, game over. Tidak ada ruang untuk balok baru. Permainan selesai. Terima kasih telah bermain.
Jadi seperti itu penjelasan game Tetris dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.